Ya, selamat sore teman-teman media. Pada kesempatan di sore hari ini, setelah mulai proses yang cukup panjang pada hari ini, maka Saudara Rasman Nasution sebagai anggota dari Pradi Bersatu, setelah mulai proses persidangan Dewan Majelis Kehormatan Pradi Bersatu, maka kami mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. Serta pertama, menjatuhkan hukuman terhadap Saudara Dr. H.C. Lecumanan Sarjana Hukum, yaitu teguran secara lisan karena tidak mampu mengendalikan situasi sebagai penasihat hukum sehingga mengakibatkan kegaduhan di dalam persidangan. Jakarta, 14 Februari 2025, Majelis Kehormatan Dewan Pradi Bersatu. Yang pertama. Yang kedua, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan serta menjatuhkan hukuman terhadap Dr. Rasman Arif Nasution Sarjana Hukum. Pertama, teguran keras secara lisan dan tertulis terhadap Rasman Arif Nasution. Yang kedua, menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada pengadilan, Mahkamah Agung, serta penegak hukum lainnya dan masyarakat Indonesia. Jakarta, 14 Februari, Majelis Dewan Kehormatan DPN Pradi Bersatu. Selanjutnya saya persilakan kepada Dewan Kehormatan, Bapak Sylvester akan menyampaikan pembinaan. Terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan, jadi selain tadi sanksi yang dibacakan oleh Pak Ketua Pradi Bersatu, kita juga akan melakukan pembinaan terhadap Saudara Rasman Nasution Sarjana Hukum dan Saudara Lecumanan Sarjana Hukum agar menghormati aparat penegak hukum lainnya, jaksa, hakim, dan advokat lawan sebagai insan yang mulia atau officium nobile, yang mana kita lakukan untuk mendukung tegaknya keadilan dan supremasi hukum di negara kita. Ya, mungkin dari saya itu aja, Ketua. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya. Terima kasih Pak Ketua Umum dan Bapak Dewan Kehormatan yang saya banggakan, dan teman-teman yang hadir sebagai pengurus DPN Pradi Bersatu. Putusan organisasi ini diambil berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 bagian keempat, penindakan yang dapat dikenakan dengan alasan pada pasal 6, 7, dan 8 bahwa peran organisasi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, bahwa apa yang dilakukan terhadap Saudara Rasman pada saat persidangan bukanlah sebagai menjalankan tugas sebagai advokat. Itu pointer alasan pertama, nanti mungkin di dalam putusan yang lebih lengkap ya. Bahwa alasan-alasan dijatuhkannya teguran keras secara lisan dan tertulis ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Advokat, bahwa kesetaraan antara para penegak hukum itu perlu penghargaan yang lebih terhadap bagaimana kita memberikan presiden baik kepada para senior maupun junior yang akan datang untuk menjalankan peran masing-masing di dalam persidangan. Hal ini membuat putusan ini menjadi mengikat bagi Saudara Dr. Rasman Arif Nasution dan juga Lecumanan, dan kami ingatkan bahwa pada tanggal 20 nanti kita akan menurunkan tim khusus untuk memantau sidang
Dan apabila terjadi kekisruhan lagi, maka kami tidak segan-segan untuk merekomendasikan pemecatan secara permanen oleh Pradi Bersatu. Namun pun demikian, tetap kami menghargai hak-hak daripada para advokat dan anggota Pradi Bersatu dalam rangka pembelaan. Seperti tadi pun dilakukan sidang etik, ada pembelaan dengan dasar-dasar yang kuat serta pertimbangan-pertimbangan yang nanti mungkin akan dipublikasi setelah putusan tersusun, ini baru rilis ya. Nah, jadi kami ingatkan sekali lagi bagi anggota kami atau pengurus yang kami perintahkan untuk mengawal persidangan tanggal 20 untuk menghindari chaos, maka kami menempatkan 2 orang mengutus pengurus untuk memantau jalannya persidangan. Dan kami sampaikan pada Dr. Ran untuk segera melakukan upaya-upaya yang persuasif dalam persidangan, bukan selaku advokat tapi selaku terdakwa, untuk mendengarkan apa arahan dari penasihat hukum. Kalaupun tidak dilakukan, maka kami tidak segan-segan untuk menarik anggota kami dan dukungan kami terhadap Dr. Ran. Itu dari Sekretaris Jenderal. Nanti rilisnya teman-teman bisa kami akan bagikan ketika putusan sudah selesai kami ketik. Demikian, terima kasih. Ada tambahan, Pak Ketua? Pak Ketum? Cukup? Ya, silakan Ketua Umum. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Ketum, ini kan kemarin ada itu ya, pembekuan BAS dari PT Ambon. Nah, hasil dari Pradi Bersatu ini apakah mempertimbangkan itu juga gitu? Maksudnya apakah ada upaya hukum banding gitu dalam hal pembekuan itu gitu? Ya, terima kasih teman-teman media. Terima kasih untuk pertanyaannya. Setelah kami diskusi, setelah melalui persidangan tadi, kami mengambil sikap bahwa kami akan bersurat secara resmi meminta permohonan kepada pihak Pengadilan Tinggi Ambon dan Mahkamah Agung agar kami mohon supaya diberikan keringanan atau diskualifikasi yang ada atau pembekuan yang ada itu bisa ditarik atau direvisi kembali oleh Pengadilan Tinggi Ambon maupun Mahkamah Agung. Hal ini penting karena mengingat bahwa sidang hari ini kita sudah jatuhkan terhadap saudara Dr. Ran dengan teguran yang keras. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab dari atau kewenangan dari DPN Pradi Bersatu untuk menghina, mendidik anggota kami yang bersalah. Oleh karena itu kesempatan ini kami akan bersurat secara resmi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia agar diberikan kesempatan untuk pembekuannya dicabut atau direvisi. Demikian. Terima kasih. Pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya apa? Artinya masih membackup Pak Rasman untuk masalah bahasnya dibukukan oleh PT Ambon. Ya, karena kami bilang bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Ambon menurut kami telah melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena harus melalui persidangan kode etik. Sehingga hari ini setelah putusan kode etik kami akan sampaikan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung agar direvisi kembali atau pembekuannya itu dicairkan kembali. Pertimbangannya adalah karena ketika anggota kami yaitu Dr. Rasman Nasution ketika dia melakukan atau beraksi di pengadilan pada tanggal 6 Februari yang lalu, dia bertindak sebagai seorang terdakwa, bukan sebagai seorang advokat yang menjalankan tugas. Sehingga pertimbangan inilah membuat kami mengambil keputusan menegur secara keras
dan akan menyampaikan hasil putusan ini kepada pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dan pengadilan yang lain. Terima kasih. Izin Bapak, ini tadi kita mendapatkan info bahwa Bang Rasman besok kan kalau misalkan sidang di tanggal 20 nanti berencana untuk memakai toga begitu untuk di ruang sidang. Ini seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Saya jawab ya. Menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang advokat, itu atribut sebagai seorang advokat menggunakan toga itu hanya dipergunakan ketika bersidang di persidangan pengadilan. Nah, oleh karena itu kami sudah menegur pada saudara Dr. Rasman Haris agar tidak melakukan hal-hal di luar ketentuan yang ada, termasuk atribut. Bagi seorang advokat, atribut itu adalah merupakan tanda bahwa dia seorang advokat, tetapi harus digunakan di dalam persidangan. Itu pasal 25 Undang-Undang 12 2003. Jadi supaya kita ketahui bahwa tidak bisa sembrono orang menggunakan atribut advokat di luar persidangan. Persidangan itu pun persidangan pidana, bukan persidangan perdata. Jadi kalau ada advokat kita yang menggunakan toga di luar ketentuan yang ada, kita akan tegur. Dan kita sudah menegur Dr. Ran untuk tidak menggunakan itu lagi. Terima kasih. Ada lagi? Bang, tapi kalau melihat kejadian kemarin, apa yang menurut DPN Pradi Bersatu ini yang dilakukan Rasman sudah fatal apa mungkin? Pak Ya. Sekjen. Kembali lagi saya menjawab bahwa apa yang dilakukan tidak dibenarkan oleh siapapun, baik secara organisasi maupun secara pribadi. Bahwa persoalan yang terjadi di sana memang tadi juga dikemukakan beberapa alasan bahwa ada sebab akibat, tapi itu kita tidak mengambil frame itu. Bahwa residu buruk yang ditampilkan dan juga pertama kalinya mungkin sejak saya bisa sampaikan di sini bahwa dunia ada pembekuan seorang advokat dalam pada saat dia tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat. Ini pribadi ya. Kalau melihat hal seperti itu belum pernah terjadi. Bahwa dia tidak menjalankan tugas profesinya sebagai advokat, kemudian dibekukan. Dasarnya adalah setelah kita pelajari pas saudara Rasman itu dibekukan dengan alasan KAI. KAI dia bukan anggota KAI lagi. Kami memiliki surat pengunduran dirinya. Ada surat pengunduran diri sebelum dipecat. Dia sudah mengundurkan diri. Surat pengunduran dirinya nanti ini surat pengunduran diri saudara. Ya. Tetapi apapun itu, peristiwa yang kemarin tidak boleh dilakukan oleh anggota Pradi Bersatu dari Sabang sampai Merauke, baik yang junior maupun yang senior. Kami menghimbau bahwa kejadian seperti ada presiden buruk boleh tegas, tetapi bukan seperti itu. Tegas, protes sesuai prosedur hukum, berbicara keras, tetapi tentu ada saat-saat tertentu kita bisa berbicara keras terhadap interupsi yang kita lakukan dalam persidangan. Apapun itu kami tidak menolerir itu. Tetapi bahwa kemudian ada pembelaan setiap advokat, fungsi organisasi. Organisasi hadir di sini tidak hanya sebagai bentuk pembinaan seperti kata Dewan Kehormatan, bahwa dia hadir dalam berbagai masalah advokat. Kalau dia bisa membela masyarakat, masa apakah seorang advokat tidak patut untuk dibela dalam persoalan? Nah, itu hak advokat juga
melakukan pembelaan. Di situ organisasi hadir. Tetapi apapun itu, sekali lagi sampaikan, itu hal yang tidak baik untuk dipertontonkan. Advokat, mohon maaf, dia dipakai, digunakan user itu karena kepiawaian dia berbahasa, bukan naik di atas meja. Itu bukan contoh yang baik bagi advokat-advokat. Saya pesan kepada advokat muda yang lahir dan besar anak kandung kita, dari Sabang sampai Merauke, anak kandung Pradi Bersatu, untuk tidak melakukan hal-hal itu. Karena kita juga banyak melahirkan advokat-advokat yang baru dan generasi X ya, generasi Z, Gen Z ya, untuk tidak melakukan itu. Dan juga kepada senior yang membina dia di tingkat daerah, karena banyak juga profesor dan doktor yang menjadi ketua DPD, untuk tidak melakukan itu juga. Wah, itu adalah contoh buruk yang harusnya tidak perlu terjadi. Makanya kami juga memberikan sanksi kepada advokat yang kami utus untuk menjadi ketua tim di dalam membela saudara Rasman Arief Nasution. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Oke Bang, terima kasih Bang. Boleh minta itu sedikit Bang, kertas yang